Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi sepertinya masih belum siap mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya muliakan, mati penyelenggara daripada kegiatan Festival Kesusastraan Senian dan Puisi Asia Antarabangsa tahun ketiga atau keempat. Yang saya muliakan, tuan-tuan semua yang hadir di sini di acara seminar Festival Kesusastraan Senian dan Puisi, baik sebagai materi maupun sebagai peserta, dan yang saya banggakan dan saya cintai generasi penerus, anak-anak muda di usia belia yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk juga menyampaikan materi atas kerja yang oleh panitia penyelenggara memberikan saya semacam kehormatan, kemuliaan untuk menyampaikan kertas kerja dengan judul Sastra dan Kesenian Bandar dalam Kebudayaan Melayu. Saya ingin menyampaikan bahwa pertama saya ingin sampaikan seperti tadi yang disampaikan oleh moderator, bahwa nama saya tadi itu Mithar, mengenai ada gelar akademik itu saya kira adalah bagian daripada yang selalu kita lakukan. Saya dari sekian pembicara hampir semua adalah sastrawan, budayawan. Tapi yang pasti saya ini bukan sastrawan, bukan juga budayawan. Tapi yang pasti bahwa kedudukan saya selaku ketua atau kepala departemen yang mengurus tentang pendidikan dan kebudayaan itu akan bagaimana memastikan yang namanya kesusastraan kebudayaan itu bisa bersinar. Maka tugas saya adalah bagaimana membuat budayawan, sastrawan untuk bersinar. Kita memanage. Ini keberadaan suku Bandar. Suku Bandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat. Dulu ini kan Sulawesi Selatan. Sebelum diceraikan dengan Sulawesi Selatan, itu dulu Bandar. Sulawesi Barat sekarang itu dulu sama-sama dengan Sulawesi Selatan. Di tahun 2004 itu diceraikan dan berdiri sendiri sebagai Provinsi Sulawesi Barat. Ini dia. Saya mungkin agak cepat. Kalau tadi ini di sini Pulau Sulawesi Barat, Sulawesi Barat itu menggambarkan tentang daratannya Sulawesi Barat. Dengan perkembangan Indonesia sekarang yang telah mengarah kepada pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur, maka posisi Sulawesi Barat dalam hal ini Bandar itu memiliki posisi yang strategis, dianggap sebagai penyangga, penyangga daripada ibu kota negara yang baru di Indonesia nanti. Sehingga kalau kita melihat posisinya
itu dapat kita gambarkan bahwa kalau di posisi awal ya, tidak kelihatan kepulauannya, maka pada saat sekarang ini Sulawesi Barat itu ditampilkan pulaunya. Kenapa ditampilkan pulau-pulau yang ada di sini? Karena inilah pulau-pulau yang sangat dekat dengan ibu kota negara baru daripada Indonesia. Dan kedekatan pulau ini itu menjadi peluang besar untuk bagaimana Sulawesi Barat itu bisa berkembang maju. Bapak Gubernur kami menyampaikan bahwa kalau dulu kepulauan itu sebagai halaman belakang daripada Provinsi Sulawesi Barat, maka saat ini ketika ibu kota negara Indonesia pindah ke Kalimantan Timur, maka kita jadikan kepulauan yang dulu itu tidak dihitung itu menjadi halaman depan daripada Provinsi Sulawesi Barat. Di sana ada beberapa pulau yang sangat strategis, nanti akan menjadi tempat rest area untuk mungkin kapal-kapal yang melintas di Selat Makassar, di Teluk Bandar, itu yang kami tampilkan. Sehingga dapat kami posisikan bahwa Sulawesi Barat itu tentu memiliki potensi untuk pengembangan segala bidang, termasuk dengan pengembangan kesusastraan dan kebudayaan tentunya. Apalagi tadi dari berbagai penyampaian yang disampaikan bahwa ternyata Sabah ini di Malaysia, di Melayu adalah merupakan pusatnya daripada kesusastraan kebudayaan. Dan tadi informasi bahwa hampir setiap bulan di Sabah ini ada event-event tentang kesenian, kebudayaan, kesusastraan yang dilaksanakan. Sehingga ini saya kira menjadi peluang besar untuk kita melakukan semacam kerjasama antar bangsa. Di Sulawesi Barat, Mandar itu berbagai macam juga ada namanya berkembang nama kesenian. Daerahnya yang merupakan kurang lebih 700 km, itu wilayahnya wilayah pantai. Wilayah pantai ini memungkinkan membuat masyarakat Sulawesi Barat itu memiliki pekerjaan, mata pencarian itu berada di laut pantai. Kegiatan orang-orang Sulawesi Barat yang fokus kebanyakan di laut, maka tentu ini sangat-sangat menjadi sesuatu yang erat sekali hubungannya dengan kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu atau bangsa-bangsa di Melayu, karena orang-orang Mandar yang terkenal dengan sebagai pelaut yang ulung dengan sandenya ya, ini perahu sande ini yang diklaim sebagai perahu tanpa mesin tercepat di dunia. Lagi perahu sande ini adalah perahu tanpa mesin tercepat di dunia yang juga telah sampai ke Brest, Prancis ya. Itu sudah ada di sana miniaturnya sakit di Brest, Prancis yang masuk. Itu menandakan bahwa orang Mandar adalah pelaut yang ulu, dan sebagai pelaut yang ulu itu akan bersentuhan dengan masyarakat, orang-orang yang ada di bangsa-bangsa di Melayu. Ketika ada interaksi, sentuhan, interaksi, maka tentu bukan cuma membicarakan tentang bagaimana interaksi ekonomi, bukan berbicara tentang bagaimana interaksi politik, tetapi tentu akan mengikutnya namanya sosial budaya, kesusastraan, seni. Maka disitulah keeratan hubungan antara kesusastraan dan kebudayaan Mandar dan Melayu. Dan hampir seperti juga yang disampaikan kemarin dengan saya punya kasih tangan ini, Ibu Ika kemarin, dan bahkan sampaikan juga ke Bunda Yudini, bahwa kesenian-kesenian yang kebudayaan-kebudayaan sejarah yang ada di sini Sulawesi Barat di Mandar
adalah sangat-sangat erat berhubungan mirip dengan apa yang ada juga di sebagian besar bangsa-bangsa Melayu. Nah, seperti diuntukkan ada yang namanya Gangga Lima. Ini dibuat dari sumber daya alam, kekayaan alam daripada Mandar. Di sana ada bambu. Kemudian ada juga calon. Di sana ada, kan di sana banyak kelapa, banyak bambu, itu dibuat alat musiknya. Kemudian berikutnya malah dalam hal puisi, ya, kalian yang oleh orang mana dikatakan kalian dada, juga sering membuat puisi itu yang ada hubungannya dengan daerah Melayu, bangsa Melayu. Saya contohkan begini, contoh puisi satir ya, semacam puisi ejekan ya. Kalau sana katakan kalian dada apa ini? Landuri yung ikaco, masuk ke pati lupa, melo di sana boleh di Malaysia. Ini puisi ejekan ya, yang artinya seperti ini. Melalui jalan Sikaco, lewat Sikaco, ya, membawa keranda kosong, ya, atau semacam koper, ya, koper kosong. Karena mau dikata datang dari Malaysia. Itu artinya bahwa orang-orang Mandar itu mereka dalam perantauannya itu ke Malaysia. Tentu yang sering kita dengar dari orang-orang tua bahwa ke Malaysia itu biasa ke Tawau, ke Sabah, ke Sarawak. Itu karena berbatasan, karena orang-orang Sulawesi umumnya, orang Mandar khususnya itu menyeberang dari Mandar ke Kalimantan dan itu menyusuri sampai ke Tawau, ya, Tawau, Sabah, ya, Sarawak. Sehingga apa yang dikatakan bahwa budaya dari orang-orang di Sabah, bangsa Sabah ini, bangsa Melayu itu sangat erat, dan dapat kita gambarkan beberapa seperti ada semacam tarian, ya, itu mirip semua ya, dengan bangsa Melayu. Nah, kemudian ada yang khusus di Sulawesi Barat, khususnya ada namanya sayap petu, ya, ada kuda di sana, ada semacam tradisi di sana. Kuda ini adalah kuda menari, namanya sayap petu. Di setiap acara-acara kebesaran, khususnya untuk apabila ada anak-anak yang tamat mengaji, ya, atau ditamatkan mengaji, maka anak itu tidak akan sempurna tamatnya, kata kutip, kalau tidak naik kuda yang menarik itu. Dimana ketika anak ini naik kuda, maka ada kebanggaan tersendiri sebagai anak yang telah menamatkan Al-Quran, ya, sehingga biasa diberikan semacam juga kalindada, ya. Nah, biasa dikatakan bahwa begitu berbahagia anak yang pakai sungguh haji sekalipun tidak pergi ke Mekah, karena dia telah menamatkan Al-Quran sebanyak 35. Nah, itu menandakan bahwa bangsa Melayu yang kental dengan ajaran-ajaran agama Islam itu sangat erat dengan hubungannya. Dan ini setiap tahun dan malah 5 sampai 7 kali dalam setahun ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kuda menari. Itu kuda menari ini sangat unik kali karena itu musik rebana itu yang dimainkan itu, bagaimanapun musik rebana dimainkan, maka itu kuda ikut dengan tari, ikut dengan musik rebana itu, menari seperti manusia. Dia bisa mengikuti, ya, dia membuat atraksi. Supaya tidak lama, ini beberapa ini alat musik, saya kira sama ya. Jadi ini menandakan bahwa juga di orang Mandar memiliki budaya kesusastraan, budaya yang ada hubungannya dengan bangsa
Melayu. Nah, kemudian di Mandar, Sulawesi Barat itu ada mungkin di daerah bangsa Melayu mengenal banyak kain sutra itu mungkin kain sutra Bugis. Ya. Tapi sesungguhnya mungkin kita salah kalau menyampaikan bahwa kain sutra yang bagus itu justru banyak dari Mandar. Ya, nah, seperti yang nampak di atas ini ya. Sorry, saya tidak saya kira sudah sesuai dengannya. Ini kuda menari ya. Ini kuda menari ya. Nah, kemudian nanti ada tariannya ya. Nah, ini kali dadat ini kan isinya ini. Kemudian ini kuda menari. Ini setiap tahunnya ada beberapa kali ada alat musik. Kemudian ini sarung sutra ini. Ini sarung sutra yang oleh orang Mandar ada memang ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Ya, ada namanya surit ya. Ada semacam ciri khasnya surit. Ada namanya surit parara ya. Nanti ini. Kemudian bagaimana pengaruh daripada kesenian Mandar dalam budaya Melayu? Banyak unsur-unsur dalam kesenian Mandar yang mencerminkan pengaruh kesenian Melayu, baik dalam bentuk, tema maupun gaya. Ya. Misalnya bentuk tarian dan musik dalam kesenian Mandar menunjukkan kesamaan dengan kesenian Melayu. Tema-tema seperti kepahlawanan, cinta, ya, dan ajaran moral juga sering ditemukan dalam kedua tradisi kesenian ini. Ya. Pertukaran kesenian dan budaya antar masyarakat Mandar dan komunitas Melayu lainnya membantu memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara berbagai suku dan etnis di wilayah ini. Kesenian Mandar dengan keunikannya menambah keragaman dan kekayaan budaya Melayu dan menciptakan harmoni dan kesatuan dalam keberagaman. Jadi memang yang namanya kesenian Mandar atau kebudayaan Mandar, sutra Mandar itu sangat-sangat erat hubungannya dengan pengaruh daripada kebudayaan Melayu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa orang-orang Mandar dengan posisinya sebagai daerah maritim, di mana wilayahnya itu kurang lebih 700 km itu wilayahnya pantai, maka itu kebanyakan masyarakatnya itu pekerjaannya itu melaut. Dan ketika melaut tidak hanya di wilayah perairan, lautan, daerah Selat Makassar, tapi menembus sampai ke bangsa-bangsa di wilayah bangsa Melayu. Sehingga ketika mereka datang, katakanlah ke Tawau, ke Sarawak, ke Sabah, itu tentu akan berinteraksi dengan penduduk setempat. Dan interaksi ini itu akan sangat-sangat berhubungan dengan bukan hanya ekonomi, tapi akan ada interaksi hubungannya dengan kebudayaan. Ya. Nah, saya mungkin tidak apa kalau saya sedikit menyinggung peluang kerjasama, karena saya ini adalah pemerintah, ya, tentu ingin supaya kesejahteraan kebudayaan ini dan sastrawan atau kebudayawan kita ingin buat bersinar. Ya, kita ingin mengangkat agar supaya kita punya kesetaraan kebudayaan ini. Ya, saya mau maaf, saya bincang dengan penting bahwa kita ini yang hadir di sini didominasi oleh orang-orang yang sudah berumur, ya, berumur. Kemarin saya ada anak SMA, setingkat SMA, mahasiswa dan masih sedikit sekarang. Itu jangan sampai kita punya kesenian, kesusastraan, ya, kebudayaan ini tidak diwariskan pada generasi kita. Kalau kita pertemuan seperti ini, mungkin bagusnya kita lebih banyak juga menghadirkan generasi kita. Semua pembicara di sini hampir dikatakan orang-orang yang sudah berumur. Ya, hanya sedikit persen yang berbicara yang masih berumur tidak di atas 50 tahun. Nah, sehingga kalau ini terjadi, jangan sampai tidak yang punya loss atau
los generasi dalam hal mengembangkan kebudayaan. Maka kami itu di Indonesia, Sulawesi Barat khususnya Mandar khususnya itu dalam upaya untuk bagaimana kesusastraan kebudayaan kesenian itu tetap namanya terjaga generasi kita juga mengetahui. Maka ada sekarang diprogramkan sekolah seniman masuk sekolah, ya. Seniman masuk sekolah. Jadi itu seniman-seniman yang ada di daerah Mandar itu diundang sebagai guru tamu, pengajar, ya, cikgu, ya, guru tamu di sekolah-sekolah. Itu bagian daripada bagaimana konsep Merdeka Belajar, di mana anak-anak yang memiliki bakat minat tentang seni, kesusastraan kebudayaan itu dikumpulkan, kemudian kita undang guru tamu untuk ditransfer ilmunya. Kemudian anak-anak yang memiliki bakat itu tentu akan mengembangkan minat bakatnya sehingga muncul generasi, ya, seniman, ya, sastrawan, budayawan baru yang akan siap menggantikan budayawan sastrawan yang seniman yang ada di Mandar itu. Sehingga ini tidak ada loss, namanya putus generasi. Itu yang kita kembangkan sekarang, kebijakan kita untuk bagaimana mendatangkan namanya seniman masuk sekolah itu. Bahkan dengan konsep Merdeka Belajar, ada beberapa kebudayaan kita itu, ya, kita punya budaya itu kita jadikan sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Maksudnya itu dalam hal pembelajarannya itu anak-anak kita berikan semacam pengenalan bahwa kita punya budaya. Katakanlah Sande, ya, Sande, perahu Sande itu sudah mau punah di Sulawesi Barat sekarang. Di Mandar sekarang tinggal yang Sande klasik itu cuma tinggal 12 buah yang ada sekarang. Sekarang kita kembangkan sekolah-sekolah tertentu itu, kita dorong supaya membuat pembelajaran itu mengundang pengrajin, seniman, ya, pembuat sande, untuk diajarkan kepada anak bagaimana membuat sande, perahu sande. Ketika perahu sande itu sudah selesai dibuat, maka disampaikan bahwa di sini ada pendidikan karakter bahwa seorang pelaut sande yang menggunakan sande tidak mungkin dia akan berlayar kalau tidak memiliki karakter keberanian. Tidak mungkin dia akan berlayar kalau dia memiliki karakter kesabaran, keuletan. Nah, itu kita berikan seperti itu. Itu adalah model bagaimana membuat, selain bagaimana supaya kebudayaan Mandar itu tetap terjaga, juga kita membentuk karakter anak-anak kita supaya memiliki namanya karakter yang kuat. Karena bahasa kita, kalau mau anak-anak kita ini unggul, maka anak-anak kita itu harus memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang hebat, kemudian karakter yang kuat, dan pendidikan agama yang dalam. Nah, kalau 3 trisula ini kita miliki anak-anak kita, maka kita akan bisa melepaskan kita kemanapun. Sehingga belum kita sampai hari ini, kita akan bagus membuka program pertukaran budaya dan pelatihan. Bangsa di ASEAN dan Mandar dapat menyelenggarakan program pertukaran seniman dan penulis, meliputi pelatihan tarian, ya, musik, dan penulisan sastra untuk memperkaya wawasan dan keterampilan. Nah, bisa juga membuat festival budaya bersama kerjasama dalam menyelenggarakan festival budaya yang menampilkan kesenian dari bangsa di ASEAN. Yang kita semua penerbitan dan dokumentasi kita sampaikan, ini sangat penting, penerbitan buku sastra tradisional dan modern serta dokumentasi kesenian tradisional melalui video dan publikasi digital untuk memudahkan akses pelestarian dan wawasan budaya. Untuk pengembangan kurikulum pendidikan, kita mengembangkan kurikulum, mendesain kurikulum untuk bagaimana kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, perguruan-perguruan itu ada kurikulum khusus untuk tentang kesenian, tentang budaya, tentang kesusastraan, sehingga kita punya anak-anak yang memiliki bakat minat itu bisa ada ruang untuk mendapatkan namanya ilmu. Kemudian itu penelitian dan pengembangan. Penutup sebelum saya ditidur di negara itu. Kolaborasi yang erat antara Indonesia dan bangsa Melayu ASEAN dalam pengembangan sastra dan
secara keseluruhan. Melalui berbagai inisiatif kerjasama, nilai-nilai budaya dan tradisi Melayu dapat dipromosikan, dilestarikan dan dikembangkan, menciptakan harmoni dan kesatuan dalam keberagaman budaya Melayu di wilayah Aceh. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Saya secara khusus menyampaikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara melalui batin. Ya. Terima kasih banyak diberikan kesempatan untuk di sini, dan sekali dalam waktu, katakanlah waktu yang membuat saya agak sedikit terjepit, ya, agak sedikit ruang agak kurang karena perubahan pemerintahan kepemimpinan di provinsi, tetapi saya harus mengatakan bahwa kita harus mengikuti kegiatan itu karena ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh panitia untuk bisa di sini, dan itu bagian daripada bagaimana kita untuk bisa menjalin kerjasama antara Mandar dengan Melayu. Nah, kemudian terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun. Ini kan pantun adalah merupakan ciri khasnya bangsa Melayu. Mohon disimak dan mohon maaf kalau salah ini. Perahu santai ke negeri Sabah, awaknya tahan berlama-lama. Jika bersua dengan orang Sabah, pastilah ini berlama-lama. Ini mohon maaf seperti saya buatkan tadi malam ini pantun. Keliling Indonesia cari kain sutra bermutu. Mari ke Mandar, itulah pusatnya. Berpusing-pusing tengok bandel, ternyata di Sabah pusatnya. Ini saya dengan bupati dengan dari mana ini dari Jalur Bandung ini di Center Boy dan beberapa tempat ada Sabah. Harus ini buat ini. Terakhir pantunnya, menjemput kawan di bandar, hati berbunga melepas rindu. Kalau kawan mau ke Mandar, tangan terbuka untuk menjemputmu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hadi Medhar yang telah menyampaikan kesempatan di kemarin, di mana telah memberi penekanan tentang situasi di Sulawesi, khususnya di Mandar. Saya dari salah satu selalu disebut kasus Bugis, ya. Karena saya masih keturunan Bugis. Rupanya program itu banyak dihasilkan di Mandar, ya. Jadi kalau Dr. Medhar Hadi tadi menyampaikan pantun berat, saya hanya bergerak saja. Terima kasih Tuan Meladi. Kalau sudi silakan lagi, Dokter, ya. Semuanya lah yang dari Indonesia. Baik. Nah, sekarang ada soalan. Saya hanya minta tiga soalan saja. Kumpulkan dulu, kemudian setelah itu akan dijawab oleh tiga orang panel kita lah. Jadi kalau ada soalan, ya, saya persilakan untuk